Hai semuanya, selamat datang di Ngebacot All Trade. Let's go! Jadi di Ngebacot All Trade kali ini kita akan ngebacotin yang sebenarnya udah aku rencanain. Dan video ini bakal aku upload sebelum event di Jakarta Toys and Comic Fair berlangsung, sekitar H-1 atau H- yang lain. Tapi sayangnya berhubung ada kendala, jadinya aku nggak bisa bikin untuk sementara waktu. Dan maka dari itu, dan akhirnya aku mendapatkan waktu yang pas. Dan sebenarnya ini aku bakal potong menjadi 2 part karena aku nggak bisa berekspektasi banyak tentang materi video ini. Akan tapi jujur aja ini banyak banget dan terpaksa aku potong 2 part karena ini nggak bakal selesai ya. Kita akan bahas sekarang. Dan tanpa basa-basi kita bahas sekarang. Nah, ini adalah drama pasca event di Jakarta Toys and Comic Fair tahun lalu atau 2019. Jadi ini ada drama yang melibatkan antara LO atau bisa dibilangnya liaison officer dengan salah satu guest star di Jakarta Toys and Comic Fair tahun lalu. Dan akhirnya pihak dari penyelenggara yaitu Saka dan juga beberapa pihak lain memberikan sebuah klarifikasi dan beberapa bukti konflik antara guest star di Jakarta Toys and Comic Fair tahun 2019 dengan pihak-pihak dari event tersebut, atau ya bilangnya Saka atau apapun ya. Oke, jadi pertama aku dapat salah satu postingan dari Rizer Saka atau bilangnya nama aslinya Riza. Aku baca sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear all my fellow friends, terkait dengan berita negatif dari ex-guest cosplayer JTCF 2019, Irina Sabetsaka namanya. Perihal JTCF 2019, kami akan membuat official statement untuk merespon dalam beberapa hari ke depan dan akan warning semua cosplayer dan organizer baik lokal maupun internasional untuk tidak bekerja sama dengan Irina karena bad attitude-nya dengan melemparkan kesalahan dia sendiri kepada tim LO yang mengurus Irina seminggu setelah event selesai. Jadi aku belum tahu di mana sisi bad attitude-nya si Irina Sabetsaka selaku cosplayer dari Rusia. Nah, jadi si Rizer atau si Riza ini udah ngasih tahu dari awal, udah to the point banget tentang Irina tersebut. Kami akan screenshot semua conversationsnya dia sebagai bukti autentik serta kronologinya untuk merespon berita negatif tersebut agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan interpretasi ke publik. Kami selalu full service semua guest star dengan baik dan nyaman serta mendapatkan pengalaman yang mengesankan selama di Indonesia selama ini. Bukan hanya diundang sebagai guest star event, tetapi juga agar dapat berkunjung ke Indonesia dan menikmati Indonesia dengan baik. Tetapi apabila ada guest star yang dengan kesalahannya sendiri melemparkan kesalahan tersebut ke tim LO yang bertugas, padahal tim LO tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bahkan melebihi kapasitasnya untuk melayani si guest star tersebut, bahkan dihujat, itu sudah tidak bisa dikompromikan lagi dan akan kami lawan. Terima kasih atas atensi dan full support dari teman-teman semua selama ini untuk hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi si Rizer ini atau si Riza ini udah ngasih to the point banget tentang si Irina ini, tentang bad attitude-nya selama menjadi guest star event di Jakarta Toys and Comic Fair 2019. Katanya si Irina ini play victim ke tim LO. Jadi play victimnya kenapa ini? Apakah dia merasa dirugikan atau merasa dijatuhkan? Aku nggak tahu. Tapi dia cuma si Rizer atau si Riza ini cuma ngasih tahu kalau Irina ini punya bad attitude doang. Itu kayak masih mengawang gitu loh. Nah, maka dari itu si Rizer ini atau si Riza ini klarifikasi semuanya dan berterima kasih pada orang-orang yang sudah mensupport dia. Kira seperti itu. Ini masih mengawang-awang nih. Kenapa si Riza atau Rizer ini bilang kalau si Irina Sabetsaka selaku cosplayer dari Rusia itu playing victim ke LO dan juga bad attitude selama event. Dan aku nggak tahu juga sih kenapa, masih mengawang-awang intinya. Aku dapat postingan kedua dari Richfield Cos. Kita pengajar Richfield juga bikin statement dari kejadian tersebut dan aku baca sekarang. Kronologi pribadi, saya Richfield Cos yang berurusan dengan Irina Sabetskaya
Anjir, maaf, tipe banget, Sabetskaya teman-teman. Aduh, nggak apa-apa deh, nanti tinggal diedit. Untuk event di Jakarta Classic Comic Fair 2019 memberikan klarifikasi berikut ini dengan persetujuan Riza sebagai pimpinan dari Saka Pro. Nah, pimpinan dari Saka Pro ini yang bikin eventnya, si Riza. Dalam pembicaraan dengan Irina, dia menyatakan untuk extend dengan biaya sendiri setelah event berakhir. Jadi si Irina Sabetskaya ini inisiatif dengan duitnya sendiri. Ya seperti duit buat tiket pesawat dan lain-lain, buat tiket liburan. Dia ingin ke Kuala Lumpur dan kembali ke Indonesia untuk menikmati pemandangan. Dia tanya apa saya bisa bantu. Saya jawab bisa, karena sudah kebiasaan kami memperlakukan tamu event sebagai teman. Good job, Richfield. Saya bantu pesankan tiket ke Kuala Lumpur, dan atas inisiatif saya sendiri juga bantu merekomendasikan tur ke Bali. Irina memang memberikan satu catatan supaya bisa istirahat sehari sebelum pulang ke negaranya tanggal 30 Maret 2019. Saya sampaikan ke agen travel kenalan saya. Oke. Setibanya Irina di Jakarta, saya segera pertemukan dia dengan agen travel. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembicaraan mereka. Semua keputusan dilakukan oleh Irina seorang diri. Hime duduk di sebelahnya tapi juga tidak ikut dalam pembicaraan. Setelah siap bayar, saya bertanya pada Irina, apakah semua sudah oke dengan penawarannya? Dia bilang sudah oke, tapi transaksinya pun dilakukan. Lepas dari event, perjalanan Irina ke KL, Kuala Lumpur, dan Bali sudah bukan tanggung jawab Saka dan LO lagi, tapi dia sendiri. Jadi si Richfield ini udah lepas tangan nih, udah nggak ituin si Irina Sabetskaya lagi tentang tiket pesawat, rekomendasi liburan gitu kan. Irina menitipkan beberapa bagasinya di rumah Hime, di mana Hime tidak menolak karena rasa pertemanan. Ya, rasa pertemanan lagi. Ini bukan tanggung jawab Hime sebagai LO-nya lagi padahal. Sepulang dari Bali pun saya masih bersedia jemput ke airport dan mencarikan penginapan yang dibantu oleh Hime juga. Esokan harinya, Hime antarkan bagasi titipan ke Irina dan saya bantu dia mengantarkannya ke Bali ke airport. Itu semua adalah bantuan kami dengan asas pertemanan, bukan sebagai bagian dari pelayanan dan bukan sebagai kewajiban Saka Pro. Meskipun kami mengerti Irina telah keluar uang banyak akibat ketinggalan pesawat. Jadi kemungkinan konflik terjadi antara Irina LO dengan pihak yang menyelenggarakan event di Jakarta TSN Comic Fair 2019 ini adalah kemungkinan poin yang dia keluarin uang banyak saat ketinggalan pesawat. Tapi ini benar-benar terjadi banget dan ini bisa menjadi pemicu konflik yang benar-benar gak bisa disepelein. Ini benar-benar gak bisa disepelein dan gak bisa dibantahkan lagi. Karena kalau ketinggalan pesawat itu udah fatal banget. Apalagi kalau soal inisiatif pakai duit sendiri. Ya itu udah memberatkan diri sendiri sih. Tapi ya begitulah. Konflik selalu ada-ada aja, tapi tidak membenarkan kami yang harus menanggung kompensasinya karena dari awal pun tidak ada perjanjian mengenai hal itu. Adalah kewajiban bagi setiap individu pemegang tiket untuk mengetahui dengan pasti tanggal dan jam pesawatnya. Terlebih lagi, kami sudah mengirimkan tiketnya tanggal 6 Maret 2019, di mana ada waktu banyak untuk memperhatikan tanggal dan jam pulang ke Moskow. Demikian klarifikasi saya mengenai hal terkait. Salam, Richfield Scott. Dia ngececein atau nge-tag si Riza dan Hime Farhan. Hime Farhan, what the hell? Nah, jadi si Richfield ini nge-screenshot semua obrolan dari email antara Richfield dan si Irina Sabetskaya. Jadi aku translate, udah aku terjemahin agar kalian mengerti. Richfield pertama kali ngomong, "Hai Irina, satu hal lagi. Kamu akan datang ke Indonesia menggunakan visa kerja. Kami menyediakan ini. Karena kamu akan hadir sebagai bintang tamu, menilai kompetisi cosplay, dan fotomu akan mendapatkan promosi komersial. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkanmu tinggal selama 7 hari atau seminggu. Jika kamu ingin memperpanjang masa tinggalmu, kamu harus meninggalkan Indonesia atau mengunjungi Singapura atau Malaysia sehari atau 2 hari dan masuk kembali menggunakan visa turis. Di sana, kamu dapat tinggal selama sebulan atau 30 hari. Jadi, jadwal penerbangan kamu adalah seperti ini. Tiba di Jakarta 14 Maret 2019 dan meninggalkan Jakarta 20 Maret 2019. Itu dari Richfield. Dan ini membalas, "Hey, seperti yang kamu tahu, aku tidak perlu visa wisata untuk mengunjungi negaramu." What?
dia pakai visa wisata. Yang bener aja sih tentang visa kerja, apa yang harus ku miliki atau dokumen mana untuk membuat ini dan bagaimana membuatnya. Haruskah aku membuat ini padaku atau kamu akan melakukannya? Aku tidak terlalu terbiasa dengan visa kerja. Aku setuju dengan itu dan dapat meninggalkan Malaysia karena aku tidak memerlukan visa ini. Sayangnya Singapura tidak apa-apa, hanya untuk transit saja. Untuk kunjungan orang lain, aku memerlukan satu visa lagi. Dan aku ingin mengkonfirmasi ulang lama menginap kamu di Jakarta. Pertama, apakah seminggu itu oke? Tanggal 14 Maret sampai tanggal 20 Maret 2019. Yang kedua, kami hanya akan menyediakan hotel, akomodasi, dan transportasi dari tanggal 14 hingga 18 Maret 2019 sekitar 5 malam. Tidak apa-apa kan? Rizal membalas, tidak perlu foto baru untuk promosi. Dapatkah kamu mengirim foto beresolusi tinggi, foto merah, rogue, atau samus? Itu foto-foto cosplaynya si Irina ya. Irina ngebales, yap, aku akan mengirim mereka hari ini dari PC. Aku pikir aku hanya tinggal selama seminggu. Apakah akan pergi ke Malaysia kemudian selama 3 hari dan kemudian aku akan kembali ke Jakarta lagi. Dan aku hanya meminta tiket dari Moskow ke Jakarta dan dari Jakarta ke Moskow darimu. Aku akan membayar tiket antara Malaysia dan Indonesia sendiri. Oke, jadi si Irina ini udah mulai inisiatif keluarin duit banyak buat dia sendiri. Yang kedua, oke, nggak apa-apa. Rupanya bosku menyukai Spider-Gwen dan Harley Quinn. Ya, foto-fotonya si ini ya, foto-foto cosplaynya si Irina. Apakah mereka siap? Aku akan membelikanmu tiket dari Moskow ke Jakarta. 14 Maret 2019 kamu akan tiba dan tanggal 20 Maret 2019 kamu akan pergi. Jika kamu ingin pergi ke Malaysia, maka aku akan membeli tiket ke Kuala Lumpur di tanggal 20 Maret 2019. Si Irina membalas, oh bagus, setelah kembali ke Malaysia akan 3-4 hari ke sana. Di sana maksudnya aku ingin tinggal selama 7 hari lagi atau seminggu lagi. Aku belum merencanakan sesuatu yang spesifik, akan memikirkannya setelah perjalanan aku saat ini. Bisakah aku mendapatkan tiket kembali atau return tanggal 30 Maret 2019? Jadi si Irina ini mau minta tiket retur tanggal 30. Mungkin faktor ketinggalan pesawat mungkin ya. Dan Rizky membalas, Irina, apa rencanamu saat kamu tinggal di Jakarta setelah acara atau setelah event? Aku dapat memberikan kamu tur Jakarta, Bogor, Bandung jika kamu mau. Katakan saja rencana anggaran dan kegiatanmu, maka aku akan membagikan beberapa opsi. Si Rizky ini udah ngasih opsi nih teman-teman ke Irina buat liburan. Irina ngebales, memeriksa kota-kota di Google terlihat menarik. Aku suka menjelajahi alam. Dari pertama-tama aku ingin melihat beberapa gunung dan air terjun. Aku juga berpikir untuk mengunjungi Bali setidaknya 3-4 hari. Aku mendengar tempat ini sangat indah. Tentang anggaran, aku belum yakin. Sebelum akhir bulan, kapan aku akan menerima pembayaran dan pekerjaanku. Tapi aku ingin menghabiskan sekitar 20 per malam untuk hotel. Aku memeriksa di booking.com dan sepertinya harga ini oke untuk wilayah ini. Apakah aku benar? Sekitar $1,000 untuk souvenir, makanan, dan perjalanan. Oke. Aku tidak terbiasa dengan harga di Jakarta, jadi harap kamu dapat membantuku dan tahu apa cukup atau untuk 2 minggu. Udah mulai rancang-rancang rencana nih teman-teman. Dan review ngebales, Hey Irina, rekanmu di Biro Perjalanan masih menyiapkan beberapa pilihan perjalanan wisatamu. Biarkan kami mengkonfirmasi jadwal ulangmu di Indonesia. Kami akan mengantarmu ke bandara karena meninggalkan Jakarta ke Singapura tanggal 23 Maret kan? Apa itu benar? Irina ngebales, ketika segalanya siap, bagaimana cara mendapatkan visa ke pasportku atau varian elektronik? Aku tidak terbiasa dengan visa kerjamu, jadi tidak tahu cara kerjanya. Jadi masih kagok nih Irina tentang visa kerja. Review kebales, visa kerja dikeluarkan oleh tim kami, tetapi harap berikan visa turis kamu sendiri jika diperlukan. Jadi si Rizky ini nagih visa turisnya ke Irina buat bikin visa kerja ke Malaysia, bukan ke Singapura. Oke, si Irina membenarkan, aku tidak perlu visa untuk Singapura hanya jika transit, tetapi pergi ke sana dari Jakarta dan tidak kembali lagi. Jadi inilah mengapa aku harus pergi ke Malaysia, di mana aku tidak memerlukan visa sama sekali. Dan akhirnya, oke, bagus, tanggal berapa kamu akan kembali ke Indonesia? Dan Irina bilang 23 Maret 2019.
juga tidak perlu visa turis untuk negaramu. Jadi ini sebagian dari sepotongan dari drama pasca event di Jakarta Toys and Comic Fair 2019. Memang panjang dan aku nggak begitu memikirkan ini materinya bakal selesai atau enggak, dan ternyata dibagi jadi 2 part. Walaupun begitu, jadi di part pertama ini aku belum dapat konfliknya. Awal-awalnya ya, ini bisa dibilangnya kronologi dari konflik atau drama pasca event di Jakarta Toys and Comic Fair 2019. Dan awalnya si Riza ini, pendiri dari Saka Pro, bilang Irina ini punya bad attitude dan juga playing victim ke LO. Itu cuman sekilas doang ya teman-teman dari Riza. Dan yang kedua, si Redfield ini ngeposting beserta screenshot obrolan email antara Redfield dengan Irina, obrolan biasa gitu kan. Dan jadi saat ini aku stop di part pertama. Inti dari video ini adalah cuma klarifikasi dan kronologi dari drama tersebut antara Irina, Riza, Redfield, dan LO. Ini belum aku belum bisa menyimpulkan apa-apa. Apakah benar Irina punya bad attitude semenjak di event atau hanya karangan doang atau dongeng seperti Twitter? Ya kira seperti itu teman-teman. Sekian dari video ini, jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notif dari aku jika sudah subscribe channel ini. Jangan lupa follow semua sosial media aku, dan jangan lupa pantengin terus Ngebacot. Link deskripsi bawah dan notasi yang di atas. Nanti aku bakal bikin part 2 nya. Ini kalau sampai komentar ini sudah memakan 1 jam dan ngeditnya pun males gitu loh. Oke, sekian dari video ini. Aku Farhan Sono, and out, dan jangan lupa lebih baik tahunya telat daripada nggak tahu sama sekali.